Sang gelandangan politik memang gak ada akhlak. Amin Rais yang serukan people power, tapi ngumpet di aksi tersebut. Kalau Pak Jokowi mengatakan wirawiri, rakyat juga berhak mengatakan wirawiri berkayanya. Jadi kalau Pak Jokowi itu mengatakan wirawiri, ya jangan yang diangkat itu cuma hanya 2 orang calon presiden. Semua calon presiden harus diangkat, termasuk Anies Baswedan harus didukung juga. People power, people power, people power. Kita patut bersyukur tinggal di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pasalnya pemimpin seperti presiden, masyarakat yang menentukan. Kemudian presiden menjabat dibatasi maksimal 2 periode, sehingga memberi kesempatan kepada kelompok oposisi untuk memperjuangkan capres pilihannya agar terpilih jadi RI 1. Jadi baik oposisi maupun yang pro pemerintah sama-sama punya kesempatan untuk menjadikan orang pilihannya sebagai presiden. Beda dengan Arab Saudi. Kalau ada warganya yang gak setuju keluarga Saud yang berkuasa, sampai mati pun dia tidak akan bisa memilih pemimpin atau raja baru, lantaran negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, atau kepala negara tidak dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa? Di Indonesia sebenarnya tidak perlu ada people power. Kenapa? Karena pertama, yang terpilih sebagai presiden sudah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, yakni mendapatkan perolehan suara di atas 50%. Dan kedua, presiden terpilih ada batasan berkuasa maksimal 10 tahun. Jadi tanpa perlu dilengserkan, ia juga akan berhenti dengan sendirinya setelah menjabat paling lama 1 dekade. Hanya saja ada juga loh kelompok yang sok-sokan mau melakukan people power. Kelompok tersebut adalah kelompok Amin Rais sang gelandangan politik dan kawan-kawan. Pada Juni 2023 silam, Ketua Majelis Syuro Partai Kumat itu Pada Juni 2023 silam, Ketua Majelis Syuro Partai Kumat Partai Umat itu bikin acara bertajuk Rakyat Bertanya Kapan People Power. Kita sudah mendengar banyak masukan yang saling mengisi dan saling menguatkan kesepakatan kita bahwa kemungkinan besar memang diperlukan sebuah people power. Demikian ujar sang gelandangan politik Amin Rais kala itu di acara yang digelar di Gedung Umat Islam Kartopuron Solo. Mantan kader PAN itu mengatakan, berdasarkan UUD kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika DPR, DPD, dan MPR tidak mau ambil sikap melengsarkan Presiden Jokowi, maka rakyat yang harus turun tangan. Asik ya. Mimpi sang gelandangan politik yang keterlaluan. Orang ini nggak sadar kalau Presiden Jokowi terpilih jadi presiden 2 periode karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat percaya bahwa mantan wali kota Solo itu mampu memimpin negeri ini. Lagian juga menurut hasil survei LSI pada April 2023 silam, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82%. Artinya apa? Mayoritas rakyat Indonesia senang dengan Presiden Jokowi. Itu juga yang disebut kedaulatan ada di tangan rakyat, yakni rakyat bebas mengekspresikan perasaannya terhadap pemimpinnya. Dengan kondisi seperti itu, tapi masih ada juga yang rewel mengatakan rakyat harus turun tangan melengsarkan Presiden Jokowi lewat people power. Bisa jadi yang mengatakan hal tersebut buta mata atau buta hatinya. Buta mata, ia tidak mampu melihat realitas politik yang terjadi, bahwa saat ini sebagian besar rakyat Indonesia menyukai Presiden Jokowi. Buta hati karena begitu bencinya sama Presiden Jokowi, sampai-sampai lupa diri lalu membabi buta hendak melengsarkan presiden yang dicintai oleh rakyatnya itu. Tidak sadar kalau dirinya hanyalah gelandangan politik yang pernah didepak dari PAN serta turut menerima aliran dana dari kasus korupsi Alkes. Artinya orang ini, Amin Rais sang gelandangan politik, bukan orang suci. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun dinyatakan pernah menerima aliran dana korupsi. Nah, baru-baru ini aksi people power beneran digelar di Solo. Lokasinya di sekitar Gedung Umat Islam Jalan Kartopuron Solo. Namun lucunya,
aksi tersebut jangankan mau melengsarkan Presiden Jokowi, peserta yang hadir saja tidak sesuai harapan. Koordinator aksi Nur Rahmat memprediksi peserta yang hadir sebanyak 1.000 orang. Mobil komando jam 10 saya tak pasang di sana. Ya, semoga saja di atas 1.000 jumlah peserta yang hadir. Demikian ujar Nur kepada awak media. Pertanyaannya, kenapa haters Presiden Jokowi itu yakin 1.000 orang yang akan hadir? Karena menurutnya sudah banyak warga yang menghubunginya dari berbagai daerah dan mengatakan tertarik untuk mengikuti aksi People Power tersebut. Karena gini, itu dari Jepara, Kudus, Demak, Grobogan, Pati, Purwodadi, itu mau merapat ke Solo naik motor. Dari Malang udah masuk neleponin mau hadir. Lanjut Nur lagi. Ternyata Korlap kena prank. Peserta yang hadir cuma 150 orang saja. Alias nggak sampai 1/4 dari target yang diharapkan. Aksi Amin Rais sang gelandangan politik akhirnya kena prank juga. Jauh banget dari kata ideal. Kalau begini mah jangankan mau melengsarkan Presiden Jokowi, melengsarkan kepala desa saja belum tentu berhasil. Karena 150 orang itu sedikit banget. Celakanya Amin Rais tidak hadir di acara itu. Benar-benar pecundang kan? Padahal dia yang mempelopori People Power di Solo. Dia pula yang ngumpet saat aksi digelar. Sudah gelandangan politik jadi pecundang. Memang benar-benar gak ada akhlak orang ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga sih. Ex-ketua MPR tersebut tidak hadir karena dia pasti akan malu banget kalau muncul di acara yang sepi peminat. Apalagi yang orasi sekaligus penanggung jawab aksi itu datuk-datuk lansia yakni Mudrik Sagindo. Makin gak semangat Amin Rais hadir di sana. Dari sini dapat diketahui bagaimana karakter Amin Rais yang sebenarnya, yakni mau enaknya saja serta gak bertanggung jawab. Itulah kelakuan sang gelandangan politik yang pengecut, berani berkuar-kuar, berani memprovokasi, tapi nggak berani hadir untuk datang mengikuti People Power yang digaungkannya. Akhirnya terbongkar kan siapa sebenarnya Amin Rais? Hanya seorang yang kuar-kuar tapi nggak berani muncul di depan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?